Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Pastinya kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dan edisi kali ini pada Rabu 22 Desember 2021 tentu saja kita akan membahas mengenai salah satu program yang paling unik dalam Tribun Timur. Apalagi jika bukan program Ngobrol Otomotif. Nah, pada Ngobrol Otomotif sore hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber dari salah satu komunitas mobil yang ada di Indonesia. Tapi tentu saja sebelum kita gali lebih dalam lagi dengan dua narasumber kita yang pastinya sangat keren sekali dalam dunia otomotif, dan nantinya juga kita akan gali-gali kedua narasumber kita ini mengenai ketertarikan beliau-beliau ini sehingga mau bergabung dalam SCI sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu Ratu Program SCI se-Indonesia tahun 2022. Nah, tapi sebelum itu ada pepatah juga yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sore hari ini tentunya saya tidak mau cantik sendirian Tribuners, karena saya akan ditemani bersama dengan dua lelaki tampan nih. Baik, pertama saya mau menyapa dulu nih. Ada Bapak Ketua dan pastinya juga ada Bapak Sekretarisnya. Tapi rasanya Tribuners kalau saya manggil Bapak kayaknya jauh banget ya Kak. Saya manggil Kakak aja nih Kak ya, khusus di program kita pada sore hari ini. Nah, yang pertama saya mau menyapa ada Kak Andi Yusriyadi Justar selaku Ketua Umum terpilih 2022 dalam SCI ini. Halo, selamat sore Kak. Sore. Kak, saya panggil siapa nih? Panggil Yus saja. Oh, panggil Yus aja. Baik, Kak Yus, gimana kabarnya Kak Yus? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Kak Yus. Nah, selanjutnya pastinya kalau ada ketua pasti ada sekretaris. Nah, tentu saja tak kalah ganteng juga nih di samping Kak Yus ada Kak Rahmat Kamarudin. Ya, halo, selamat sore Kak Rahmat. Sore. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Wah, kayaknya Kak Rahmat ini aura-auranya kayak fresh banget ya, menggugah semangat saya. Nah, baik Kak Rahmat dan Kak Yus, kita bakalan ngobrol banyak nih sebenarnya dalam program Ngobrol Otomotif sore hari ini. Sesuai dengan tema kita mengenai Ratu Program SCI se-Indonesia. Tapi sebelum kita masuk tentang SCI, saya mau ucapkan selamat dulu nih buat Kak Yus nih yang baru-baru saja terpilih. Gimana rasanya Kak menjadi ketua umum dalam SCI ini? Ya, alhamdulillah senang karena kita akhirnya punya jaringan persaudaraan di seluruh Indonesia kan. Lebih ini. Dan ya itu berpikir bagaimana bisa tetap menjaga keutuhan komunitas se-Indonesia ini, karena kan di SCI ini berbagai latar belakang budaya, pekerjaan, agama. Nah, ini mungkin PR saya dengan Om Rahmat, dengan komite yang lain, pengurus-pengurus yang lain ke depan di 2002 dan 2004 ini bagaimana menata program kerja dan tetap menjaga keutuhan komunitas. Gitu. Tapi kapan Kak pemilihannya kemarin ini sehingga Kak Yus dan Kak Rahmat menjadi ketua dan sekretaris, dan gimana pemilihannya? Di November. Saya terpilihnya itu secara aklamasi karena calon-calon lain ada yang mengundurkan diri dan ada yang tidak memenuhi syarat. Karena kita kan ada kriterianya juga. Oke. Kalau untuk Kak Rahmat sendiri gimana Kak? Rasanya mendampingi Kak Yus yang mungkin lebih muda ya Kak daripada Kak Rahmat? Iya, jadi kalau saya sih sebenarnya terpilihnya karena memang kalau di musyawarah nasional itu kan yang dipilih kan cuma ketua memang. Untuk kepengurusan lainnya kan memang ada diskusi untuk menentukan pengurusnya. Jadi memang untuk sekjen ini pertama kali saya diminta Om Yus untuk mendampingi beliau untuk mensukseskan kepengurusan 2022-2024 ini. Karena saya memang awalnya masuk ke SCI itu karena keinginan, karena memang suka dengan otomotif, terutama memang dengan mobil Swift, makanya memang ikhlaslah. Artinya saya waktu ditawari Om Yus langsung bersedia, siap saya bisa mendukung apapun yang Om Yus minta, insya Allah saya siap dukung. Selagi apa yang dibutuhkan bisa, insya Allah nih Om Rahmat bakalan laju langsung bantu. Karena selama bergabung dengan SCI saya lihat performa sama kepemimpinan Om Yus di SCI Celebes sudah cukup bagus dan mengayomi dan lain sebagainya, sehingga
saya tidak ragu-ragu sih ketika diminta untuk bergabung dengan teman-teman pengurus pusat. Begitu. Dan menjadi sekjen mendampingi kepemimpinannya Kak Yus di SCI ini. Tapi by the way Om, kalau untuk Kak Rahmat sendiri dalam mengurusi di sekjen itu sebenarnya untuk tupeksinya atau tugasnya apa aja sih sebenarnya sekretaris? Ya, jadi kalau kepengurusan ini saya baru pertama sih masuk di bidang kesekretariatan. Kalau di pengurusan SCI Celebes sebelumnya saya di salah satu di bidang divisi bidang sosial ya. Nah, di sekjen sih memang kaitannya berkaitan dengan banyak ke administrasi nanti. Jadi bagaimana memanage member yang ada di seluruh Indonesia dari sisi administrasinya, sehingga mungkin nanti kedepannya kita harapkan memang sih administrasinya ini bisa lebih terbuka, transparan. Salah satu yang paling pertama mungkin yang akan kita jalankan Om Yus kaitannya sama pembuatan website SCI, karena selama ini kan selama SCI berdiri tidak ada website-nya belum website-nya aktif. belum ada, yang ada cuma di media sosial kayak Instagram, Facebook dan sebagainya. Cuman kurang tidak aktif begitu. Nah, itu nanti bisa kita manfaatkan sebagai untuk pada saat pendaftaran dan lain sebagainya, karena selama ini yang berjalan pendaftaran itu masih chapter to chapter, jadi belum online. Nah, salah satu program kedepannya nanti ya kaitannya sama itu sih, keterbukaan terutama. Berarti pemanfaatan digitalisasi ini akan menopang juga nih untuk SCI kedepannya. Baik, sebelum kita masuk di SCI lebih dalam lagi, Kak Yus dalam memimpin SCI ini, apalagi membawahi beberapa kota nih ya, karena sudah di pusat ya menjadi ketua. Gimana sih sebenarnya untuk struktural strukturalnya di SCI ini seperti apa sebenarnya Kak Yus? Jadi kita kalau di kepengurusan pusat itu kita menyebutnya komite. Oh iya. Di situ ada ketua umum, ada wakil ketua umum. Wakil ketua umum saya di Jakarta. Posisinya sekretaris, kemudian ada divisi, kemudian kita ada koordinator regional. Nah, koordinator regional itu misalnya di Jawa Timur, kan di Jawa Timur ada 4 chapter, jadi dia yang mengontrol ini. Di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Kalimantan. Kalau Jateng itu kita gabung, Jateng DIY. Kalau Sumatera ada 2, Sumatera 1 dan Sumatera 2. Karena kan luas. Ya. Jadi kita bagi jadi ada koordinator regional yang kemudian membawahi beberapa chapter. Kita punya di Bali juga. Ya. Jadi Bali Lombok. Di Bali Lombok itu sama satu region. Baik. Tapi sampai sekarang Pak Rahmat untuk jumlah chapter yang ada di seluruh Indonesia sudah berapa? 40. Oke, baik. Nah, saya mungkin masih mau di Kak Yus terlebih dahulu lagi. Nah, Kak Yus, sebenarnya sebelum kita juga lebih jauh lagi dengan SCI ini, seperti yang tadi saya dengarkan di awal, dari proses Anda terpilih menjadi ketua komite ya di pusat sampai saat ini, sebelumnya sesuai perbincangan kita bahwa Kak Yus ini sebenarnya pernah menjadi ketua di Celebes ya, membina di membawahi untuk area Sulawesi. Itu seperti apa Kak perkembangan masyarakat kalau di Sulawesi? Bagaimana sih ketertarikan mereka? Ya, alhamdulillah kalau di Sulawesi, karena saya kan 2 periode di Sulawesi. Respon positif itu alhamdulillah luar biasa, karena kita banyak kegiatan-kegiatan sosial, seperti beberapa kita ada kegiatan namanya Turin Bakti Sosial, itu diadakan 1 kali dalam setahun. Nah, itu biasanya kita touring ke destinasi wisata. Nah, di sana kita juga mengadakan baksos. Nah, kebetulan Om Rahmat ini dia kan di PLN, jadi PLN nge-backup kita. Jadi asik, ada support. Ini supportnya dari PLN. Kegiatan kemarin di Bulukumba di Bira di titik 0 itu PLN bantu kita kerjasama dengan PLN, ada 500 berapa bibit? 300 ya? Ada 300 bibit kita tanam. Kita kerja kita diterima Kadis DLHK Bulukumba, kita tanam pohon di titik 0 itu. Kalau 1 tahun sebelumnya kita bantu buku dan sepatu di anak-anak sekolah di Kabupaten Sinjai. Waktu di Baru
Iya. Juga kita bagi-bagikan donasi Masker. ke musola-musola. Oke. Juga Kaitan dengan COVID. iya, terus kita serahkan juga jam dinding STI di musola-musola di Baru. Gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan sosial ya Kak. Jadi Iya. di samping pecinta dari komunitas mobil ini sendiri, sebenarnya Kak Yusri maupun juga Kak Rahmat ini sebenarnya juga ikut sertanya itu dalam kegiatan sosialnya, dan Iya. ya saya sangat tertarik sekali dengan hal itu. Tapi sebenarnya saya mau kembali lagi di Kak Rahmat. Tapi untuk Kak Rahmat sendiri, saya tadi mendengar bahwa kakak ini sebenarnya bekerja juga di PLN Baru. Tapi kenapa sih Anda tertarik untuk bergabung juga di SC ini selain dari kecintaannya Kak? Iya, jadi memang saya bergabung ke SC itu karena ketertarikan SC ini saya lihat beda dengan klub otomotif yang lain. Iya. Karena ya itu tadi, saya lihat histori kegiatan yang dilaksanakan SC itu, karena kalau klub-klub mobil itu kan image-nya atau kesannya kan balapan, kesannya kan Iya. hedonis, hura-hura dan Iya, lain. iya. Nah kalau di SC ini saya lihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, ditampilkan itu banyak yang mengarah ke sosial begitu. Kayak kemarin tadi dibilang kita sempat melakukan penanaman. Jadi bukti SCI peduli terhadap lingkungan. Nah itu kita sounding ke Bulukumba, kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Bulukumba. Kita adakan touring. Jadi tidak selain touring, tapi kita ada membuat suatu kegiatan yang dampak ke lingkungan. Waktu di Baru kita ke Lapalauna. Jadi salah satu kita explore, memang salah satu destinasi yang mulai dikembangkan di Baru. Nah itu kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata Baru, kita explore, kita masukkan beberapa, sempat diliput di Tribun juga. Terus kita sempat bagi-bagi masker, hand sanitizer, bagi-bagi jam dinding ke masjid-masjid sama donasi. Nah itu sih memang saya tertarik karena memang passion saya hampir diakomodir di klub SC ini begitu. Jadi passion sama pekerjaan tuh jadi nyambung dengan di betul. SCI ini. Sekalipun beda basic sebenarnya ya Kak ya. Tapi sebenarnya gini Kak Yos, setelah kita membahas mengenai ketertarikan masing-masing person sampai saat ini, boleh dijelaskan sedikit sama Tribuners sebenarnya SCI ini berdirinya kapan dan di mana? Mungkin profil singkat aja Kak. Kalau SCI itu berdiri 7 Juli 2007 di Jakarta. Ya. Ya ini Swift Club Indonesia ini di bawah awalnya itu berdiri di Jakarta, anggotanya yang pertama itu dengan saya 7 orang, kemudian terus berkembang. Di sini kan Swift Club Indonesia kan di bawah nama PT SIS. Iya, oke. Nah, kalau di Makassar dia berdiri tahun 2012. Membernya sekarang sudah 2.883. Seluruh Indonesia. Dari 7 orang Dari awalnya. Iya. Wow. Dan ketuanya pertama keluar dari Jakarta baru saya. Sudah beberapa kali pergantian ketua. Itu baru saya yang baru pertama kali, bukan orang di pusat. Berarti bukan orang Jakarta ya, Bukan pertama orang kali Jakarta. putra dari Sulawesi Selatan dari nih. Sulawesi Selatan. Wow, keren sekali. Iya. Nah baik, untuk program-programnya sebenarnya Kak Yus, apa sih program-program selain dari mungkin Explore yang tadi disampaikan Kak Rahmat, apa aja sih program yang ada di SCI itu? Iya, ini kan rencana kita antara Februari sama Maret kita mau rakernas dulu untuk membuat program kerja. Pengurus-pengurus akan memaparkan program-program kerja ke seluruh member di seluruh Indonesia, dan kita akan bagi 2 program, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, jangka pendek ini kita akan mungkin lebih ke tugas-tugasnya Om Rahmat nanti sebagai sekretaris. Pembenahan administrasi. Pembenahan administrasi, data-data member kan ada beberapa yang jual mobil, ada yang keluar tapi datanya, jadi lebih ke tertib administrasi yang pertama. Yang kedua pendataan chapter-chapter ketua-ketuanya, karena ada beberapa yang ketuanya sudah lewat periode. Tetap kita akan perintahkan musda meskipun dia akan tetap memilih ketua lamanya supaya itu untuk menguatkan legitimasinya. Nah, kalau program utama kita ke depan itu ya ini tadi, ini rencana ini turbo ini touring Baksus ini akan kita nasionalkan. Jadi kan ada 2 program, ada program kerja nasional itu yang kepenitiannya di bawah tanggung jawab komite, dan ada program kerja chapter. Nah,
yang akan kita jadikan nasional ini rencananya yang tadi itu turbo. Yang pertama touring baksos itu kita berharap minimal 1 kali dalam setahun satu chapter itu mengadakan touring baksos. Touring baksosnya, tujuannya itu kan di dalam proses touring itu kan suasana persaudaraan tercipta antar member, saling memahami, saling mengerti dalam proses perjalanan itu kekuatan persaudaraan tercipta di situ. Yang kedua kan itu tadi bagaimana kita menunjukkan kepedulian sosial kita terhadap sesama dan juga membantu daerah setempat untuk mengeksplor objek wisata, destinasi wisata yang ada di chapter di mana dia berada begitu. Ya, baik, Ya, baik. jadi Kak sekali Yus. 3 uang ceritanya ini kita baksos, promosi wisata, touring. Touring ini kan ya biasanya teman-teman anak-anak baru itu kalau ada yang baru masuk pasti kami langsung ngajak touring. Kan biasanya langsung akrab setelah pulang. Iya, jadi awalnya mungkin nggak kenal, masih malu-malu, pas pulang sudah malu-maluin atau gimana? Sudah nggak ada malu-malu lagi nih, maksudnya lebih hangat lagi ya dengan touring dengan hangat, tersebut. Kemudian di setiap 6 bulan kita akan adakan kopdar serentak se Indonesia, diadakan di regional masing-masing. Baik. Kemudian bagaimana kemudian bisa terhubung di seluruh Indonesia, itu kita virtual. Oh iya. Ya, kita virtual kopdar di situ. Di situ kita akan mengevaluasi kondisi klub. Kita akan juga mengadakan webinar singkat pengarahan, mungkin kita ke depan akan bekerja sama dengan Ditlantas pengarahan tertib lalu lintas. Kemudian bincang-bincang otomotif juga, bagaimana perawatan mobil. Bagaimana modifikasi, bagaimana ya kan ada juga di kita ada yang hobi balap, ada modif. Jadi kita beda-beda. Kita akan mengakomodir semua itu. Nantinya kita akan memanggil pembicara-pembicara mungkin yang juara kontes, kita akan jadikan narasumber dari kepolisian tadi untuk tertib lalu lintas, dari pihak SIS mungkin untuk bagaimana pemeliharaan mesin seperti itu. Ya, jadi ada masing-masing narasumber dari berbagai bidang ya, dan itu dibuatkan program. Jadi betul-betul bukan sekedar touring atau juga ekspor, tapi ada kegiatan-kegiatan sosial yang lain juga. Tapi kalau misalnya untuk Kak Rahmat sendiri nih, setelah dijelaskan tadi beberapa program dari Kak Yus, untuk Kak Rahmat sendiri sebenarnya di SCI ada program unggulan seperti apa sih, Kak? Kalau yang saya sih ya terutama yang tadi disampaikan Om Yus ya, kaitannya dengan sisi pembenahan administrasi memang. Jadi kan selama ini memang ya itu tadi tidak terpotret dengan jelas dan tepat berkaitan dengan member yang sudah ada di seluruh Indonesia kan, padahal ini potensi bagi SCI ke depannya begitu. Nah, makanya ke depannya memang kita konsen bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini kan, karena kan sekarang memang sudah eranya digitalisasi. Betul. Jadi ya kita manfaatkan semaksimal mungkin sih. Jadi yang salah satunya tadi membuat website. Kalau memang yang tadinya kurang menarik ya kita boleh menarik. Dan di sana mungkin segala informasi yang kaitannya dengan SCI ketika member mau mengakses bisa diakses di sana. Buat inovasi yang lebih baik lagi pastinya. Daftar jadi member insya Allah bisa lewat satu pintu. Tapi Kak Rahmat, by the way, kalau untuk SCI sendiri biasanya kan kalau komunitas atau lembaga dia punya sekretariat nih, atau misalnya tempat ngumpul-ngumpul. Sekretariat. Kalau untuk SCI sendiri di Makassar atau di Jakarta atau di mana ada nggak sih? Iya, kalau dulu kan di Jakarta ada sekretariatnya sendiri, karena sekarang karena ketua umumnya ada di sini, jadi sekretariatnya pindah di sini. Pindah di sini. Iya, untuk memudahkan. Basecampnya pindah ke Makassar. Pindah ke sini. Kita basecampnya di Daves. Di mana tuh, Kak? Strix Coffee Shop di Daves. Itu Jalan Parumpa masuk. Betul. Berarti nanti mungkin Tribuners atau Kinan kalau mau main-main boleh nih? Iya, boleh. Langsung ngopi juga nih, Kak, ya? ya? Kan di situ tempat ngopi. Oke. Berarti orang-orang yang dari Jakarta nih atau dari luar kota yang mau main ke sekretariat boleh langsung ke Makassar? Iya, boleh langsung. Jadi kita di situ titik kumpulnya. Nah, baik. Nah, mungkin sekarang kita mau ulas lagi nih, Kak, mengenai tema kita, yaitu Road to Program SCI se-Indonesia. Untuk Kak Yus sendiri sampai saat ini bagaimana dengan persiapannya itu? Ya, sekarang kita sudah ada ininya, sudah ada kita buat draft untuk kita bahas nanti di Rakernas di Februari atau Maret. Karena dan kita juga mungkin setelah
sertijab resmi di akhir Desember, kita akan buat kuesioner yang akan kita bagi-bagi ke chapter-chapter. Nanti member-member diharapkan untuk mengisi itu apa sih yang program kerja seperti apa yang diharapkan dan apa yang diharapkan di kepengurusan yang baru ini. Tapi kan tidak mungkin kita bisa mengakomodir itu semua, tetapi setidaknya dengan kita melihat keinginan teman-teman, mungkin kita bisa mix, kita bisa satukan sehingga teman-teman chapter member se-Indonesia itu bisa terakomodir keinginannya seperti itu. Oke, baik. Berarti mungkin persiapannya sudah bisa dibilang berapa persen nih, Kak? Kalau ya sudah 70%-an lah, tinggal eksekusi karena yang kita buat itu nanti tetap kami kembalikan ke persetujuan teman-teman. Kami akan paparkan ke teman-teman ketua-ketua chapter mewakili member-membernya apakah kegiatan ini disetujui atau tidak. Ya. Jadi karena di SCI itu kita persaudaraan yang diutamakan. Jadi kami ini, saya selalu bilang bahwa kami di Sweep Club Indonesia ini sudah merepresentasikan itu sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Kami di sini itu tidak ada sekat, makanya kita panggil om, panggil tante, nggak ada umurnya mau pekerjaannya apa. Ada panggilan khusus nih. Om dan tante. Padahal dari tadi Kinan di awal panggil Kak. Nggak apa-apa. Jadi ketika dia sudah ada di dalam pekerjaannya, sudah tidak mau dia dari mana, kerjanya apa, mau agamanya apa, mau budayanya apa, kita semua sama. Bahkan mungkin mau seorang PLN pun tetap dipanggil om. Beliau ini kan manajer ini. Tetap dipanggil om ya. Iya, tetap dipanggil om. Manajer itu tidak dipakai mungkin dalam SCI. Biar umurnya lebih di ini tetap ini. Itulah yang khas di kita, di kami, bahwa persaudaraan itu yang selalu membuat kami rindu untuk bertemu. Kami itu kayak orang pacaran itu. Seminggu nggak ketemu itu di grup, ayo ngopi. Ada yang hilang rasanya. Ada rasanya yang hilang. Mungkin itulah yang saya kan dari DSC itu sudah dari 7 tahun yang lalu. Saya di cukup SC. lama. Saya betah klub pertama yang saya nggak pernah pindah-pindah, dan sampai hari ini saya tidak ada klub lain. Itu SCI. Selain SCI. Saya memang kalau ketua pemuda mahasiswa kan banyak juga, tapi kalau komunitas mobil tidak ada. Cuman SCI Iya, nih, komunitas otomotif yang bisa membuat seorang Yus bahkan sekarang sudah memimpin SCI nih ya. Iya, karena ya itu. Baik, tapi kalau untuk program SCI ini sendiri Kak Yus, sudah ada calon tuan rumah atau mungkin digelar di mana nantinya? Iya, kan kita itu program bulan tadi selain touring baksos, ada Jambore Nasional itu rutin. Di kepengurusan sebelumnya juga ada. Jambore Nasional itu tujuannya untuk menjadi wadah silaturahmi nasional seluruh chapter. Nah, di kegiatan itu di ke depan di Jamnas itu mungkin kita akan isi dengan item-item. Kalau biasanya kan kita isi kayak kontes modifikasi. Nanti kita juga ke depan nanti mau bikin kayak family gathering. Jadi kita berharap member itu pada saat Jamnas membawa keluarganya. Jadi kita bikin kayak games family gathering antara keluarga-keluarga members Indonesia. Jadi di situ bisa saling berbaur gitu. Jadi langsung keluarga besar SCI karena masing-masing bawa keluarga. Iya. Terus Jamnas dengan kalau Munas nanti di akhir kepengurusan. Sudah ada tuan rumahnya Kak, mungkin dari kota mana atau mungkin diadakan di Makassar? Kami kalau di Makassar mungkin enggak Jamnasnya karena kebanyakan chapter itu di Jawa. Kita mencari tempat. Jadi kemungkinan kalau bukan di Jawa di Bali. Karena itu supaya memudahkan teman-teman di sana. Kan di sana kan bagus, tolnya tuh dekat-dekat. Kalau kita di sini terus susah. Kalau dia mau nyebrang ke sini mobilnya kan berarti setengah mati. Berarti sekalian bisa balap nih Kak? Iya. Dan selain Jambore, Jamnas kita juga mungkin ke depan akan bikin kayak webinar otomotif yang lebih ini. Terus itu apa? Ada event-event seperti drag race, tapi itu baru rencana. Drag race, rally mungkin, rally wisata. Yang tujuannya ya kita akan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, rally wisata ke tempat-tempat wisata itu. Sama IMI ya? Sama kita sudah IMI. tergabung dalam Sudah IMI. tergabung di IMI. Ya, jadi kita dalam setiap programnya kita ke depan itu selalu ingin kita bermanfaat juga, ada sisi lain. Bagaimana kita, karena komunitas itu sebenarnya media yang paling efektif untuk mempromosikan sesuatu, apalagi kayak seperti destinasi wisata. Ya. Nah, kan kenapa kami selalu berpikir begitu, kan secara tidak langsung
ketika kita mempromosikan objek wisata, ke depan banyak orang datang ke destinasi tersebut, otomatis kan UMKM di tempat itu akan hidup. Ya, meningkat Ya, kembali. akan meningkat. Ada uang masuk, perputaran Ya, uang jadi baik, besar. baik. Jadi ya kita berharap bahwa wadah Swift Club Indonesia ini bukan sekedar saja wadah kumpul-kumpul, wadah persaudaraan betul. yang menyenangkan kami, tetapi juga menyenangkan bagi orang banyak, bermanfaat bagi lingkungan sosial. Bukan seperti hanya itu. sekedar touring, Ya, sekedar jalan-jalan. touring, jalan-jalan. Yang mungkin image-nya orang kalau komunitas mobil ya paling touring, Ya, paling seperti yang gini. tadi Om Rahmat bilang, orang selalu berpikir, klub mobil itu palingnya suka hura-hura, ceweknya banyak, touring, Image-nya ya balap-balap. Kak, Iya. ya mungkin itu sampai saat ini juga mungkin dari klub-klub lain, khususnya juga di SCI berusaha untuk menghilangkan stigma-stigma seperti itu di masyarakat. Tapi setelah segala macam program yang tadi Pak Ketua ini jelaskan kepada kita, Tribuners, saya mungkin mau melangkah lagi ke Pak Sekretaris nih, ke Pak Rahmat. Nah, tapi Pak, sampai saat ini sebenarnya cara ataupun ada nggak sih syarat biar bisa gabung di SCI? Apa aja tuh? Misalnya saya mau nih masuk SCI. Ya, Ada yang syarat nggak? syarat utamanya sih paling punya mobil Swift dulu gitu. Jadi saya harus beli mobil Swift dulu nih. Iya kan, salah satu kepemilikan Swift itu kan menjadi prasyarat tuh. Jadi teman-teman memang kan kami ini kan komunitas memang pencinta Swift ya. Ya. Jadi memang yang menggunakan kendaraan Swift model apapun, tahun apapun, yang penting boleh. jenisnya Swift. Swift. Nah itu bisa langsung gabung ke chapter di mana teman-teman berada begitu. Kalau di Makassar ya dengan chapter Makassar biasanya sih diminta foto dengan Swift-nya, terus diminta identitasnya, apa-apa nama, siapa tanggal lahir, hobi dan lain sebagainya. Setelah itu didaftarkan, kita ada biaya pendaftaran itu sih untuk pembelian baju sama stiker aja begitu. Oh iya, jadi bajunya ini mungkin baju persatuan gitu ya? Jadi ada identitas lah. Seragam. Itu bajunya begini semua. Jadi kita itu registrasinya 300.000. Oke. Itu baju. Sudah include baju? Ya, kartu anggota yang termasuk Emani. Kartu anggota bisa jadi baju Emani, bisa itu stiker depan belakang. Oh, untuk mobil. Ya, jadi ESC itu ciri khasnya begini, sekaligus kami sampaikan karena kan sekarang banyak yang pasang-pasang Swift Club Indonesia. Oh jadi iya. kami itu kalau dia member resmi dan terdaftar itu semua posisi stiker sama se-Indonesia. Di depan kanan, di depan sopir, dan sebelah kanan bawah. Jadi ukuran stikernya sama semua, posisi pemasangan sama semua. Oh, berarti biasa ada juga nih orang-orang jahil yang mungkin masang stiker, tapi belum bukan jadi member. member resmi. Nah itu kadang kami bilang, minta tolong dong jangan gitu, karena kan plagiasi juga itu. takutnya banyak yang kita hindari, mungkin sempat dia ngapa-ngapain nabrak orang kan dibahasnya ke member. Pasti, oh ini dari klub ini Iya, ya, betul. kita nggak kenal mereka. Tapi meskipun seperti kalau itu member kita kan kita bisa tanggung jawab, tapi kalau bukan member kita, gimana mau tanggung ya, jawab? kita juga nggak tahu. Iya, baik Kak Yus, Kak Rahmat. Nah, tapi Tribuners jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita masih ada satu sesi kembali. Kita akan tanya-tanya lagi nih sama Kak Yus dan juga Kak Rahmat mengenai tantangan-tantangan apa sih yang mereka biasanya hadapi ataupun juga apa sih yang membedakan SCI ini dengan komunitas mobil yang lain sehingga mereka berdua bisa join bahkan sampai di komite pusat untuk menjadi member di SCI. Jangan kemana-mana, tetap di Obrol Otomotif bersama saya Kinan Aulia seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Baik, Tribuners, terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan program Tribun Timur, apalagi jika bukan ngobrol otomotif. Dan tentu saja pada edisi kali ini kita masih bersama dengan SCI, masih bersama Kak Yus dan juga Kak Rahmat. Dan setelah perbincangan kita tadi di akhir sesi ini, pastinya kita masih mau membahas juga nih mengenai SCI dan ketertarikan kakak-kakak tersebut juga. Mungkin saya pertama mau mulai kembali dulu dari Kak Rahmat lagi nih sebelum ke Kak Yus. Nah, Kak Rahmat, sebenarnya dari ketertarikan yang tadi Kak Rahmat sampaikan, sampai saat ini di SCI itu yang menjadi tantangan paling berat apa sih, Kak? Kalau berkaitan dengan tantangan sih, memang karena kita di SCI ini yang tadi Om Yus sampaikan kan berlatar belakang berbeda-beda nih, baik itu dari sisi kerjaan, baik itu dari sisi budaya, terus dan lain sebagainya. Nah, kadang itu memang mengumpulkan dalam satu momen itu harus punya effort yang lebih nih. Jadi kita memang kalau merencanakan sesuatu kegiatan itu, yaitu karena tadi ya punya latar belakang kesibukan masing-masing, jadi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan sudah kita sounding nih. Iya, betul. Jadi karena memang mengumpulkan orang dalam satu event itu kan dengan latar belakang berbeda-beda, kerjaan, keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu sih memang yang salah satu tantangan terbesar, ya mungkin tidak cuma SCI ya, tapi hampir di kebanyakan komunitas salah satunya itu sih mensinkronkan waktu ya lama-lama. Nah, itu yang memang, tapi kalau manfaat ketertarikannya banyak sekali yang saya rasakan. Saya terus terang baru datang dari Jogja nih, terus terang saya baru nyampe di rumah langsung tadi, ke langsung ke sini. Nah itu saya di Jogja kemarin Om Yus, saya karena tadi kita SCI sifatnya nasional ya, saya butuh kendaraan operasional selama di Jogja, karena ada teman-teman SCI Jogja, saya kontak Om David. Jadi Om David di Jogja, saya bilang saya posisi di Jogja Om David, saya butuh kendaraan operasional, apakah ada teman-teman SCI Jogja yang bisa membantu begini-begini, dan alhamdulillah kemarin saya dibantu sama Om David berkaitan dengan kendaraan operasional di Jogja. Jadi selama di Jogja saya terbantukan lah untuk kegiatan dinas di sana. Itu sih salah satu ketertarikan atau apa sih manfaat yang bisa kita rasakan bergabung di SCI, karena sifatnya nasional, tidak cuma lokal Makassar atau Sulawesi, tapi jaringan SCI ini yang tadi Om Yus sampaikan ada di Bali sampai Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Itu sih menjaring lebih luas dan benefitnya banyak sekali ya. Jadi mungkin kalau ada urusan kantor malah bisa dibantunya sama klub gitu. Dan itu menjadi salah satu hal poin yang sangat menguntungkan juga pastinya di samping itu. Nah, tapi untuk Kak Yus sendiri, di samping menjadi kemarin 2 periode ya, menjadi ketua di Celebes Sulawesi. Setelah itu hari ini mungkin periode ini dan tahun ini diberikan amanah untuk menjadi ketua umum dan pastinya membawahi beberapa chapter yang tadi saya dengarkan. Apa sih Kak selama bergabung di SCI yang menjadi tantangan terberat ataupun itu merupakan tantangan terbesar juga bagi seorang Kak Yus Riyadi? Gimana Kak? Sebenarnya sih bukan tantangan juga sih ya, itu tadi yang menyatukan menyamakan waktunya teman-teman kalau ada kegiatan dan ketepatan waktunya. Terus ya namanya juga komunitas besar seperti ini kan pasti ada dinamika. Betul. Menyatukan di sini kan teman-teman mobil-mobilnya sendiri, nggak ada, kita kan non profit. Bagaimana menyatukan teman-teman, bagaimana menyatukan semangatnya teman-teman agar program yang kita jalankan, program kerja yang kita jalankan itu kita bisa jalankan. Dan alhamdulillah saya kalau di Makassar kemarin di dua periode itu kita banyak mendapatkan apresiasi dari luar, banyak mendapatkan maksudnya kita sudah dinilai positif lah di publik. Nah, kami juga berharap, nah sebenarnya di seluruh Indonesia juga klub kita juga memang sudah orang menilai kita punya trust lah buat orang-orang. Nah, saya mungkin di kepengurusan ini tinggal bagaimana melanjutkan dan menjaga itu, serta lebih mengembangkan yang utama lah bagaimana, kalau saya sih bagaimana intinya persaudaraan ini tetap terjalin dan kuat ya Kak. Iya, terjaga karena kan kita ini, kalau saya misalnya orang Muslim, di Islam itu kan di Al-Quran kan ada tuh 2 orang yang tidak akan susah hidupnya, orang yang rajin bersedekah dan orang yang menjalin silaturahmi. Ini kan silaturahmi. Nah,
kita menyatukan anak bangsa di seluruh Indonesia. Dengan berbagai Iya. karakter dan background yang Iya, berbeda-beda. di sini kita tulusan orang yang nggak ada kepentingan, nggak ada ya masuk toh. begini. Sekedar hobi, Iya, akhirnya sekedar juga hobi. ya baik. Ya seperti yang Desa Kaum Rahmat itu bukan cuma di Jogja, kemanapun kita pergi biasanya di bandara kita sudah dijemput. Iya. Oh, datang begitu. Bahkan kadang teman-teman ada yang kalau ke satu daerah tertentu nggak bilang kan, nggak enakan, nggak enak tuh ngerepotin teman gitu. Tapi kadang teman-teman di sana marah kalau kita Kalau datang, nggak bilang, direpotin, nggak direpotin. Iya. Ya, itulah nikmatnya di situ. Tapi kalau untuk Kayu sendiri, selama berdirinya SCI ini atau selama di kepemimpinan kakak mungkin ya, ada nggak sih kendala dalam berkomunitas ini sendiri selama di SCI seperti apa kak? Saya kalau ngelihatnya bukan sih kendala, lebih ke tantangan tuh kayak main game tuh. Lebih tantangan, ada tantangan udah asik tuh. Ya, kalau mulus-mulus aja ya kak. Ya, dan itu juga yang apa ya, yang bikin kita lebih Dewasa. lebih bisa mengintrospeksi diri, karena tanpa kritik itu juga bisa membuat kita masuk di wilayah Iya. comfort zone. Kita merasa hebat sendiri padahal kita biasa-biasa. Iya, biasa-biasa. Ya, kita enggak ada yang menunjukkan titik buta di dalam diri kita. Betul. Jadi dinamika seperti itu saya rasa tinggal bagaimana kita merespon itu. Justru ketika ada hal seperti itu saya jadikan, saya introspeksi dulu, mungkin harus dirubah ini. Iya, harus seperti ini Iya, mungkin. karena kan ya. kita ini pengurus kan bukan rajanya teman-teman, bukan rajanya member-member. Kita ini cuma mesin penggerak roda komunitas. Ya. Karena kita punya tujuan. Tujuan itu ada tertulis di ADART, di ADRT komunitas. Nah, kita lah ini pengurus ini, yang komite ini yang bertanggung jawab bagaimana tujuan dari yang diharapkan dari yang tertuang di ADRT itu bisa tercapai. Jadi kami ini hanya pengurus, tidak ada sekat antara Ya. member dengan pengurus. Bukan berarti kami pengurus bahwa chapter atau member bawahan. Kami ini bukan antara pimpinan dengan bawahan, Ya, tetapi betul. pertemanan, dan kami hanya dipercaya menjadi orang yang memegang lebih mungkin, memegang amanah ya. oleh teman-teman untuk membangun komunitas ini. Oke. Semoga ke depan insyaallah, mohon doanya, Iya. 2022, 2024 kami betul-betul bisa merealisasikan apa yang kami sampaikan hari ini. Betul, amin. Begitu. Pastinya dengan segala doa baik juga Iya. dan segala mungkin keinginan ataupun harapan dari member-member yang lain dengan terpilihnya mungkin Kak Yus dan Iya. juga didampingi dengan wakil ketua, maupun hari ini kita juga kehadiran Pak Sekjen nih pastinya. Tapi terlepas dari SCI ini, Kinan mau membahas sedikit nih sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Kayaknya kurang seru deh kalau saya nggak tahu hal ini. Nah, untuk Kak Rahmat sendiri, apa sih ketertarikannya seorang Kak Rahmat dalam dunia otomotif itu seperti apa? Kalau ketertarikan dengan otomotif sih, ya susah juga sih diungkapkan dengan kata-kata. Wow, saking sukanya sampai nggak bisa dideskripsikan. Ya. Jadi memang kan kalau mobil itu ya, kalau kita Swift itu mobil, selain memang kendaraan operasional untuk kerja, jadi memang berkaitan dengan otomotif itu kan, kalau Swift yang seperti tadi bilang modelnya tuh agak unik sih kalau dari saya. Jadi ketertarikan salah satu jenis kendaraan sih, terutama di otomotif, karena salah satu hobi atau mengalihkan ketika jenuh dengan rutinitas kerjaan dan lain sebagainya. Kalau saya selain hobi baca, memang senangnya traveling begitu, jalan kan. Nah, salah satu fasilitas traveling itu kan di mobil, memang di otomotif begitu. Berarti lebih senang jadi touring traveling memang. mobil. Iya, jadi senangnya touring. memang di otomotif itu ke touringnya begitu. Touringnya baik. Nge-explore tempat baru, nge-explore daerah baru, nge-explore budaya baru, tempat lain. Tapi pakainya mobil Swift. Iya, pakainya mobil Swift. Siap. Jadi tadi itu ya, yang penting ada mobil Swift dulu. Berarti saya harus kayaknya nabung dulu nih Pak. Biar saya beli Swift terus saya gabung deh. Tapi nanti kayaknya ada potongan harga ya untuk member. Baik. Nah, untuk Pak Ketua sendiri, apa sih yang menjadi ketertarikan Kak Yusriyadi dalam dunia otomotif? Terlepas dari SCI atau apapun itu. Yang di dunia otomotif kebetulan kan saya mantan pembalap memang. Oh. Jadi dari baik. SMP saya sudah balap, dan memang saya tertarik sama dunia otomotif. Oke. Saya makanya di
di keluarga itu saya sendiri yang larinya ke teknik, rata-rata kan keluarga PNS larinya ke teknik karena memang hobi dari kecil ketertarikan di dunia otomotif. Tapi bukan yang balap liar di Veteran kan? Oh, bukan. Ya, terus nanti dapatnya hadiah mobil ya Pak ya. Baik, Kak Yusril dan Kak Rahmat. Mungkin hari ini kita diskusi mengenai Road to Program SCI se-Indonesia 2022. Pastinya Kinan dan juga Tribuners atau member-member SCI yang hari ini juga nonton Tribuners tentu saja memberikan doa-doa yang baik. Semoga segala program yang dipersiapkan oleh SCI dan Ketua maupun Sekretaris Umum yang terpilih pada tahun ini bisa berjalan lancar ke depannya. Sekalipun mungkin 2 tahun di belakang ini kita dalam keadaan pandemi ya Kak. Tapi di akhir sesi ini mungkin boleh nih Kak dari Kak Yusri, Kak Yusriadi maupun Kak Rahmat memberikan satu closing statement atau harapan untuk mungkin member-member ataupun yang mau bergabung di SCI. Boleh? Saya mungkin mulai dari Pak Ketua dulu. Iya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu boleh? Boleh. Saya mau berterima kasih ke Tribun Timur karena Tribun Timur ini sudah bertahun-tahun mensupport bukan saja SCI tapi semua komunitas selalu membantu kita di setiap kegiatan. Harapan saya berharap kepada seluruh members Indonesia, mari kita jaga persatuan, jadikan ini wadah persaudaraan, kita jadikan kebersamaan ini sekaligus menjadi hal positif bagi orang lain. Karena hidup yang paling baik adalah hidup yang berguna bagi orang lain. Saya kira seperti itu. Dan kita tidak mesti jadi ada di struktur pemerintah, kita tidak mesti jadi ustadz untuk membawa kebaikan, tetapi hal sekecil apapun yang kita lakukan di lingkungan kita, saya kira itu bernilai. Nah, di SCI ini karena persaudaraan kita sudah terbangun selama bertahun-tahun. Nah, mari kita gunakan persaudaraan itu untuk kemanfaatan bagi semua mungkin. Baik. Ya. Silahkan dilanjutkan Pak Sekjen. Wah, kayaknya tadi sudah cukup ini. Satu harapan aja, atau mungkin untuk member-member SCI yang mungkin baru bergabung atau sudah bergabung. Ya, kalau dari kami, jadi kepada seluruh member mungkin yang sudah tergabung di SCI dan sudah memiliki member, tetap jaga silaturahmi, tetap meluangkan waktu ketika ada acara-acara kopdar, dan bagi teman-teman mungkin yang punya kendaraan Swift yang tertarik untuk bergabung dengan kita, silahkan kami terbuka kepada siapa aja, tinggal menghubungi kami, nanti akan kami share ketika sudah ada website maupun kontak personnya. Sementara bisa lewat Instagram. Oke, boleh Kak, nama Instagramnya apa? Ya, Swift Club Indonesia. Kalau yang nasional Swift Club Indonesia. Kalau yang di Makassar SCI Makassar. SCI Makassar. Juga. Itu ada kontak kami di situ. Ada kontak person yang bisa dihubungi. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Terakhir boleh Kak, boleh. Tagline-nya kita itu di 2020. Oke, boleh. Kalau ada slogan juga nih, bersamaan mungkin boleh. Tidak, ini sampaikan saja bahwa tagline kami itu di komite ini bersama saling melengkapi. Maknanya itu bahwa kekurangan yang satu akan diisi oleh kelebihan teman lain, sehingga kita menuju nobody's perfect, namun ketika kita saling melengkapi, kita kemungkinan bisa mendekati sempurna seperti itu. Pengen tepuk tangan nih Kak. Masya Allah sekali apa yang disampaikan. Jadi mungkin dari semua pencerahan nih, menurut saya ini pencerahan nih yang disampaikan dari Pak Ketua, dari Kak Yusriadi, saya menarik satu kesimpulan bahwa jika kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, kenapa tidak seperti itu. Sekalipun kita mungkin tidak menduduki posisi-posisi strategis, baik itu di pemerintahan atau dimanapun. Kalau bisa melalui komunitas, kenapa tidak? Ya, dan saya juga sangat tertarik sekali Tribuners dengan perbincangan kita pada sore hari ini dalam obrol otomotif. Khususnya kita sudah mengundang tamu istimewa kita, yaitu ada Ketua dan juga Sekretaris Jenderal dari SCI, yang dimana kita membahas mengenai Road to Program SCI se-Indonesia 2022. Dari hal-hal tadi perbincangan kita yang telah kita sharing bersama-sama pada sore hari ini, tentu saja saya tidak bisa menyimpulkan karena sangat terkesan sekali dengan penjelasan dari Kak Yusriadi maupun juga
dari Kak Rahmat mengenai hal-hal di bidang otomotif khususnya dalam program-program yang ada di SCI mengenai keseharian dan juga program sosial yang tadi dibicarakan. Tentu saja harapan kami SCI ini ke depannya bisa menjadi lebih jaya dan lebih lancar terus ya Kak setiap kegiatannya, dan pandemi bisa berlalu sehingga mungkin kegiatan-kegiatan yang sempat terkendala bisa direalisasikan di 2022. Dan terima kasih untuk Kak Andi Yusriyadi Justar selaku ketua. Semoga kedepannya makin lancar Kak usaha-usahanya maupun juga pekerjaan dan yang lainnya. Dan tentu saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Sekjen Pak Rahmat Kamarudin. Terima kasih Kak. Dan kayaknya Kinan dari awal panggil Kak, Pak, dan Om ya. Ternyata kalau di SCI itu panggilan khusus. Nah baik, seperti slogan penutup tagline yang tadi, apakah boleh saling melengkapi. Ya, bersama saling melengkapi bersama SCI. Baik, Tribuners, kita berada di akhir sesi kita pada sore hari ini, dan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan program-program dari Tribun Timur khususnya Ngobrol Otomotif, dan terus saksikan Ngobrol Otomotif setiap minggunya dan tentu saja dengan narasumber-narasumber yang ahli dalam bidang otomotif. Dan pada hari ini kita bersama SCI. Kinan mohon pamit undur diri. Terima kasih, dan sebelumnya juga saya mengucapkan selamat Hari Ibu pada tanggal 22 Desember buat ibu-ibu hebat yang ada di luar sana. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.